Baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang monopoli dan regulasi. Kami dari kelompok 2 sendiri beranggotakan Ibu Tugani Sanjiwani dengan nilai 100, Ida Bagus Wisnuwari Susiatia dengan nilai 05, dan saya sendiri Made Rahmawati dengan nilai 109. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang monopoli dan regulasi dan membawakan submateri tentang yang pertama industri dengan perusahaan yang monopoli, yang kedua ada regulasi, yang ketiga industri dengan perusahaan yang menyediakan essential facilities dan keterlibatan dari akses pricing di dalamnya, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Selanjutnya materi pertama tentang industri dengan perusahaan yang monopoli akan dibawakan saya sendiri Made Rahmawati dengan markir 109. Nah, teman-teman sendiri pasti tahu tentang apa itu monopoli. Monopoli sendiri adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Secara umum juga perusahaan monopoli menyandang predikat jelek karena dikonotasikan sebagai suatu perusahaan yang memperoleh keuntungan yang melebihi normal dan suplai komunitas yang lebih sedikit daripada masyarakatnya. Meskipun dalam praktiknya sendiri tidak demikian. Jadi sebagai contoh, beberapa perusahaan Indonesia yang dijalankan secara monopoli dengan alasan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, seperti halnya Pertamina dan PAM. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, saya menekankan kembali bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Jadi contoh perusahaan monopoli ini seperti perusahaan kabel televisi lokal yang terdapat di kota-kota besar yang dapat dipandang sebagai sebuah perusahaan monopoli. Nah, kalau monopoli murni yaitu suatu perusahaan monopoli yang terdapat dalam situasi pasar di mana hanya ada penjual yang memperdagangkan produk tunggal yang tidak dapat digantikan atau disubstitusikan kembali. Nah, kondisi monopoli murni ini sebenarnya jarang sekali terdapat di sekitar kita, di mana tidak ada unsur persaingan dari perusahaan lain. Karena seandainya pun ada yang jual di pasaran, maka tetap tidak ada persaingan langsung dari perusahaan lain tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya banyak pasar yang mendekati definisi dari monopoli murni ini yang sebenarnya pernah ada dalam sejarah, seperti perusahaan pos dan perusahaan angkatan udara. Nah, untuk sekarang, perusahaan pertambangan timah dan perusahaan listrik dapat dipandang sebagai perusahaan monopoli murni. Nah, monopoli sendiri sebenarnya mengharuskan adanya suatu cara untuk menyingkirkan para pesaing dari suatu arena sebuah industri tertentu. Sebenarnya memang terdapat kendala-kendala untuk memasuki monopoli, khususnya monopoli murni. Dan sebagian besar kendala tersebut terdapat juga dalam bentuk pasar lain seperti pasar oligopoli. Di antaranya beberapa kendala yang ada yaitu terdapat suatu yang paten dan lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengendalian bahan baku, penggunaan merek dagang, kebijaksanaan harga yang dimaksudkan untuk menengahi para pesaing agar tetap berada di luar arena. Selanjutnya besar modal investasi yang diperlukan untuk memasuki sebuah industri dan luasnya suatu pasar. Nah, pemahaman perilaku monopoli sebenarnya sangat penting untuk bagaimana cara pengambilan keputusan dalam rangka mengendalikan perekonomian yang sesuai dengan keinginan masyarakat besar. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari pasar monopoli sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua kalau kita kulik dari yang di awal tadi. Jadi yang pertama ada pasar monopoli murni, yaitu bentuk pasar yang cukup ekstrim, jadi punya satu maksudnya tidak mempunyai pesaing, seperti contohnya PLN, PAM, serta PT Kereta Api. Yang kedua adalah pasar yang mendekati pasar monopoli atau bisa disebut near monopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu orang perusahaan atau single production. Jadi kalau kita ambil contoh adalah mungkin suatu penjual sate di suatu daerah yang merupakan monopoli murni untuk daerah tersebut, tapi memang dia disebut sebuah near monopoli karena memang kalau di luar daerah dia sendiri dia bukan merupakan penjual sate satu-satunya atau penjual sate banyak perusahaan, maksudnya penjual sate yang lain yang ada di luar daerah. Selanjutnya kita tambahkan lagi materi tentang ciri-ciri dari pasar monopoli sendiri. Yang pertama ada pasar monopoli
yang merupakan industri dan perusahaan. Jadi dari definisi monopoli telah diketahui hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Nah, dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Jadi kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli di perusahaan monopoli tersebut. Jadi syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli tersebut, dan para pembeli tidak dapat membuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual dari produk tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Jadi barang yang dihasilkan dari suatu perusahaan monopoli sebenarnya tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Jadi barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang-barang miripnya atau close substitute-nya yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Jadi sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan suatu perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Jadi keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan memasuki industri tersebut. Jadi adanya hambatan memasukinya sangat tangguh serta dapat dihindari. Jadi berlakunya keadaan seperti itu, ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke monopoli yang bersifat legal yang membatasi seperti undang-undang. Ada juga yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan saat ini yang cukup canggih, yang tidak mudah dicontoh, dan pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan untuk suatu pasar monopoli yang sangatlah lebih besar. Yang keempat, dapat mengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price center. Yang kelima adalah promosi iklan yang kurang diperlukan. Nah, oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan dalam industri, ia tidak memerlukan promosi barang dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli barang tersebut pada perusahaan tersebut. Walau bagaimanapun perusahaan monopoli membuat iklan tersebut bukanlah tujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menimbulkan suatu monopoli. Nah, beberapa faktor lain yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli diantaranya, yang pertama, ukuran pasar yang sangat kecil sehingga dengan satu produsen saja sudah dapat mencukupi permintaan pasar. Yang kedua, produsen menetapkan kebijakan penetapan harga atau limit pricing policy, yaitu penetapan harga yang sangat rendah sehingga produsen baru tidak ikut masuk pasar. Yang ketiga, adanya perusahaan bahan mentah, misalnya perusahaan listrik atau perusahaan listrik negara atau singkat dengan PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat banyak, maka perusahaan dan pengelolaannya ditangani oleh pemerintah seperti tercantum dalam UUD 1945. Yang keempat, adanya penguasaan teknik produksi, misalnya penguasaan teknik foto yang dulunya hanya ada pada Kodak, sehingga sampai sekarang orang sering menyebut Tusel dengan sebutan Kodak. Demikian pula dengan IBM untuk menyebut suatu komputer. Yang kelima, adanya lisensi. Hal ini biasa terjadi karena diperolehnya secara institusional, misalnya monopoli yang dipegang oleh Astra International, yaitu monopoli untuk perakhiran dan penjualan mobil baru yang bermerek Toyota. Yang keenam, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya paten atau lisensi. Jadi misalnya karena faktor luas pasar yang tidak terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual, atau masuknya juga perusahaan baru yang biasanya tidak akan menguntungkan. Jadi karena perusahaan lama telah memegang monopoli, jadi sudah mempunyai pengalaman yang lebih luas dan mampu atau mempunyai kekayaan non material atau goodwill dari masyarakat. Yang ketujuh, hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga lama-kelamaan timbul kepercayaan untuk selalu menggunakan produk tersebut. Dan yang terakhir, modal yang besar berarti mendukung suatu perusahaan untuk mengembang dan mempenguasaan suatu bidang usaha. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai industri dengan perusahaan yang diregulasi oleh pemerintah, di mana regulasi yang mengatur tentang perindustrian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, di mana industri merupakan seluruh bentuk rangkaian kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia termasuk monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang dibentuk oleh negara atau pemerintah sebagai komisi independen untuk mengawasi persaingan usaha mengeluarkan pedoman monopoli dalam peraturan komisi yang selanjutnya disebut dengan Perkom nomor 11 tahun 2011 tentang pedoman pasal 17 yaitu tentang praktek monopoli. Ada juga Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dibentuk pada 28 September tahun 2011. Nah, pedoman ini ditunjukkan untuk memberikan pemahaman pada semua pihak tentang arti dan batasan pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, terutama tentang dua konsep, yaitu ada penjabaran mengenai posisi monopoli, dan yang kedua ada praktik monopoli sebagai bentuk penyalahgunaan posisi monopoli. Selanjutnya ada kedudukan BUMN dalam perekonomian Indonesia, di mana di sini pemerintah melalui DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana produk undang-undang tersebut mengatur dasar-dasar yang penting dari konsep, tujuan, dan juga pengelolaan BUMN, di mana BUMN ini terdiri dari ada dua, yaitu yang pertama ada Persero, di mana Persero ini merupakan BUMN yang bentuk usahanya adalah perseroan terbatas atau PT, di mana bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas atau PT pada swasta, yakni sama-sama mengejar keuntungan setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya, di mana saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah karena Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis Persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Di mana organ Persero yaitu ada direksi, komisaris, dan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang kedua, ada Perum atau perusahaan umum, di mana perusahaan umum atau disingkat dengan Perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum, serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, di mana organ Perum itu yaitu ada Dewan Pengawas, Menteri, dan juga Direksi. Adapun contoh dari badan usaha tersebut adalah yang pertama ada contoh dari Persero, yakni bisa dilihat pada slide ada PT Bank BNI, PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Pertamina, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh Perum, yakni yaitu ada Perum Peruri atau PNI atau Percetakan Negara RI, Perum Perhutani, Perum Damri, dan juga Perum Bulog. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pengecualian terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN. Di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat ketentuan yang melarang berbagai kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itu ketentuan tersebut mencangkup perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang tersebut adapun seperti penyalahgunaan posisi dominan, dan selain itu juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur beberapa pengecualian yang termasuk di dalamnya adalah ketentuan pasal 51, di mana hal ini menetapkan mengenai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara atau lembaga yang diberi wewenang atau hak khusus dalam kegiatan usahanya, di mana ketentuan-ketentuan hukum yang hingga saat ini merupakan landasan pemberian monopoli sesuai dengan pasal 51 masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pasal 51 bagi penciptaan dan pelestarian monopoli negara. Di mana walaupun diberi hak untuk melakukan monopoli, di sini kasusnya yaitu PT PLN tidak bebas dari jangkauan hukum persaingan usaha kewenangan monopoli. Oleh karena itu PT PLN tetap dibatasi dan diatur oleh undang-undang. Nah, secara singkat, pemberian hak monopoli kepada PT PLN dapat dijelaskan sebagai berikut. Di mana setelah pemerintah dengan persetujuan DPR menentukan tenaga listrik merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka tenaga listrik haruslah dimonopoli oleh negara dan diatur dalam undang-undang yang menentukan bahwa listrik harus dikuasai oleh negara dan pengusahanya, di mana yang meliputi eksploitasi, eksplorasi, dan juga distribusi, di mana diselenggarakan oleh BUMN dalam pengusahaannya haruslah selaras dengan dan tidak berbenturan dengan apa yang dimaksud dengan pedoman dari pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu selanjutnya, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP sebagai pelaksana undang-undang ketenagalistrikan yang menunjuk BUMN PT PLN sebagai penyelenggara monopoli penguasaan listrik di seluruh wilayah Indonesia.
Baik, selanjutnya adalah materi mengenai regulasi rate of return, di mana salah satu masalah utama dengan regulasi tingkat pengembalian atau rate of return adalah bahwa hal tersebut memberikan sedikit sekali insentif bagi perusahaan untuk mengurangi biaya, di mana faktanya menurunkan biaya ini menyiratkan bahwa harga yang diizinkan akan diturunkan, di mana meninggalkan perusahaan dengan tingkat pengembalian yang sama. Nah, dalam praktiknya, ada kesenjangan antara waktu ketika perusahaan mengurangi biayanya dan waktu ketika harga baru yang diatur mulai berlaku yang disebut dengan keterlambatan regulasi, dan hal ini memberikan perusahaan keuntungan secara sementara. Tetapi mekanisme pengembalian ini pada dasarnya cacat dalam insentif untuk pengurangan biaya. Nah, dalam terminologi teori regulasi, bahwa dikatakan regulasi rate of return adalah mekanisme insentif daya rendah, di mana harga yang bervariasi dalam ukuran yang sama persis dengan biaya, lalu faktanya juga meminimalkan insentif untuk pengurangan biaya. Nah, di sisi lain, terdapat mekanisme insentif yang paling berkekuatan tinggi, di mana ini adalah mekanisme di mana harga ditetapkan sebelumnya dan tidak berubah sama sekali, bahkan jika biaya itu berubah. Nah, secara kasarnya di sini, inilah inti dari mekanisme pengaturan pembatasan harga. Nah, mekanisme ini memberikan insentif maksimum untuk pengurangan biaya, di mana penghematan Rp1 dalam biaya menyiratkan peningkatan keuntungan dalam Rp1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Izin untuk melanjutkan presentasi ini, saya Wisnu Ari Susetya dengan NIM akhir 105 akan membawakan materi atau submateri tentang industri dengan perusahaan yang menyediakan essential facilities dan keterlibatan akses pricing di dalamnya. Jadi, sebelum kita masuk lebih lanjut, ada baiknya untuk kita mengetahui apa itu fasilitas esensial. Nah, fasilitas esensial atau fasilitas penting adalah aset atau infrastruktur yang memerlukan akses pihak ketiga untuk menawarkan produk atau layanannya sendiri di pasar. Jadi, sebuah fasilitas menjadi sangat penting jika tidak ada alternatif lain yang masuk akal tersedia dan duplikasi fasilitas tidak memungkinkan karena adanya hambatan terhadap mungkin bisa jadi tentang hukum atau hambatan ekonomi atau hambatan teknis dan juga hambatan sosial atau lainnya. Aset yang telah didiskualifikasikan sebagai fasilitas penting yakni seperti infrastruktur dan kumpulan informasi. Jadi infrastruktur itu seperti jembatan atau pelabuhan dan juga bisa juga dalam bentuk hak kekayaan intelektual dan juga kumpulan informasi-informasi yang penting dan bisa diakses atau berguna bagi orang yang banyak. Nah, lalu menolak akses ke fasilitas penting dapat menyebabkan adanya monopoli yang ilegal dan atau juga dapat menjadi penyalahgunaan dominasi oleh perusahaan yang mengendalikannya. Lalu, yang selanjutnya tentang masalah utama regulasi fasilitas esensial. Nah, jadi regulasi fasilitas esensial memiliki masalah yang sama dengan regulasi monopoli. Nah, selain itu, seringkali pemilik fasilitas penting di hulu juga bersaing di hilir. Jadi, salah satu kekhawatiran yang mungkin adalah bahwa perusahaan hulu dapat menggunakan kekuatan monopolinya untuk memperluas monopolinya ke hilir, sehingga menciptakan kekuatan monopoli di tingkatan yang lebih rendah juga. Nah, dengan menyita para pesaing hilirnya dari pasar, perusahaan hulu dapat memperoleh kembali keuntungan monopoli maksimumnya. Namun, dari sudut pandang kesejahteraan sosial, yakni kesejahteraan para masyarakat, itu penyitaan terhadap pesaing-pesaingnya di hilir nampaknya dapat menurunkan kesejahteraan konsumen dan juga kesejahteraan secara total. Ya, hal ini disebabkan karena konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi terhadap suatu produk dan juga memiliki lebih sedikit variasi produk untuk dipilih karena sedikitnya adanya persaingan di pasaran. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jadi, salah satu cara untuk menghindari hal tersebut terjadi, yakni dengan cara memaksa perusahaan hulu untuk menginvestasikan kepentingannya di pasar hilir. Atau juga sebuah alternatif regulasi untuk divestasi terdiri dari memungkinkan perusahaan hulu untuk bersaing di hilir, tetapi mencegahnya dari mendiskriminasi pesaing-pesaingnya di hilir. Jadi, di sebagian besar negara Eropa, hal ini adalah solusi yang dipilih dalam kasus telekomunikasi. Jadi, salah satu aspek sentral dari alternatif ini adalah perhitungan tentang harga akses. Harga ini adalah harga yang dibayarkan oleh perusahaan hilir untuk mengakses fasilitas-fasilitas penting yang ada di suatu pasar.
Baik, jadi yang selanjutnya tentang contoh penerapan perhitungan harga akses di kehidupan nyata. Yakni, contoh penerapan yang paling jelas ini dari aturan ECPR atau harga akses ini dapat dilihat di Selandia Baru. Yakni Telecom Corporation, yang teman-teman bisa lihat di bagian kiri, atau Telecom Corporation atau TCNC adalah operator telekomunikasi utama di negara tersebut. Jadi, secara khusus, ia memang memegang monopoli atas jaringan lokal di sana. Dan pada awal 1990-an, operator saingannya yang bernama Clear Communication yang di sebelah kanan ini menantang TCNC di pengadilan dengan alasan bahwa tuduhan akses yang bersifat predator, yakni dalam arti lain, secara tidak adil memaksa Clear Communication keluar dari industri telekomunikasi di sana. Nah, lalu Clear Communication berpendapat bahwa Telekom harus menggunakan harga akses sejalan dengan biaya yang sebenarnya untuk menyediakan akses terhadap telekomunikasi. Lalu Telekom pada gilirannya ingin menerapkan aturan ECPR yang seperti terlihat sebelumnya mungkin menyiratkan biaya akses yang jauh lebih tinggi daripada biaya penyediaan akses. Akhirnya, kasus tersebut diputuskan di pengadilan di London, dan juga jaksa di sana mendukung pandangan terhadap Telekom untuk menerapkan aturan ECPR tersebut. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang contoh kasus. Nah, dalam contoh kasus ini, kami dari kelompok membawakan suatu contoh kasus tentang monopoli dan regulasi yang mengenai praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri pada slide, jadi di sebelah kiri ada Aqua dan sebelah kanan ada Le Mineral. Bagaimanakah kisahnya? Jadi, pada pertengahan tahun 2016 lalu, tengah bergulir kasus dengan monopoli produsen Aqua, yakni PT Tirta Investama, dan juga dengan distributornya, PT Balina Agung Perkasa, dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Mineral. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa ini pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada para pedagang Star Outlet-nya. Nah, Star Outlet di sini artinya adalah pedagang grosir yang sangat besar, atau toko ini mendapatkan barang dari distributor langsung dengan harga yang sangat spesial biasanya. Nah, jadi di akhir tahun 2015 itu mereka mendapatkan himbauan lisan dari distributor dan juga dari PT Tirta Investama hingga pertengahan tahun 2016. Dan dalam kasus ini terdapat pula perjanjian tertulis yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi Star Outlet dari produk PT Tirta Investama bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan atau AMDK dengan merek Le Mineral, dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dari PT Tirta Investama berupa penurunan harga ke wholesaler apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Mineral. Nah, selain itu, terdapat juga bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko Star Outlet dengan pertimbangan toko Star Outlet tersebut masih menjual produk kompetitor, dan dalam hal tersebut adalah tindakan nyata bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan untuk menghambat laju kompetitor. Sehingga akibat dari tindakan ini adalah menjual produk tersebut, maka selanjutnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga memiliki beberapa pelanggaran. Ya, ini yang pertama terkait dengan pasal 15 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup, dan juga di sini ada pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penguasaan pasar. Nah, bagaimanakah dampaknya bagi korban dan juga terlapor? Jadi bagi korban itu terdapat degradasi dari yang tadinya berstatus Star Outlet atau SO menjadi wholesaler saja. Nah, apa yang menjadi dampaknya ke depannya bagi seller ini, yakni toko atau seller ini tidak dapat lagi membeli produk-produk dari PT Tirta Investama dengan harga yang semurah dari pada saat ia dijadikan sebagai Star Outlet. Melainkan dia harus membayar dengan harga yang lebih mahal untuk mendapatkan produk yang sama, sehingga di sana ia mengalami kerugian. Lalu dampak terhadap para terlapor. Ini yang pertama, Tirta Investama didenda sebesar 13,84 miliar, dan juga PT Balina Agung Perkasa didenda sebanyak 6,29 miliar rupiah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi kami ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, kami tutup dengan terima kasih atas perhatiannya.